Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya mau coba membahas tentang konsep kehidupan. Ya. Kenapa saya katakan konsep kehidupan atau kenapa yang saya bahas ada kehidupan? Ya karena kita hidup. Artinya di sini eh, yang kita harus ketahui kenapa kita hidup. Karena kan kita juga nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba kita hidup. Gitu. Tapi setelah hidup kita nggak tahu kenapa kita hidup, gitu kan. Harusnya orang bertanya kenapa dia dihidupkan, gitu kan. Kalau dipikir-pikir, waktu kita masih di dalam perut ibu kita juga nggak pernah tahu siapa saya, siapa kita, nggak ngerti. Nama pun juga belum ada. Tapi setelah lahir baru fungsi pendengaran, penglihatan sudah mulai dan proses berpikir sudah mulai bekerja secara optimal, barulah kita mengenal hidup ini gitu. Tapi lucunya setelah kita melihat kehidupan ini, kita bertanya lagi kenapa kita dihidupkan. Kadang hidup itu sendiri juga masih bingung gitu loh. Kenapa sih hidup ini? Apa sih? Kenapa kita hidup dihidupkan? Kenapa kita harus hidup dan apa isi dari sebuah kehidupan ini? Makanya saya mau coba bahas mungkin buat tambah wawasan bagi para sahabat, sadulur atau saudara-saudara yang ada di mana saja berada untuk bisa melihat fakta kenyataan hari ini. Kenapa kita hidup? Jadi saya namakan dengan konsep kehidupan. Nah, dalam konsep kehidupan nanti saya bagi menjadi 3 konsep ya. Ada kehidupan itu sendiri, ada konsep kematian, dan ada konsep kebangkitan. Nah, tiga konsep besar yang harus manusia ketahui. Ya, yang pertama untuk kita mengetahui konsep kehidupan, yang harus kita kerucutkan dulu bahwa kehidupan itu berasal dari kata hidup. Nah, kalau saya tanya hidup sendiri itu apa? Secara definisinya itu apa? Ketika Anda tidak tahu definisi hidup, ya berarti Anda tidak hidup, gitu kan. Kalau Anda hidup, seharusnya Anda bisa menjawab kenapa kamu hidup, gitu. Itu kunci itu, bahwa kenapa kamu hidup, ya kamu harus tahu kenapa kamu dihidupkan, atau kamu harus tahu definisi hidup. Kenapa kamu hidup, gitu. Ya, bisa kita simpulkan secara penggambarannya bahwa kenapa sesuatu itu dikatakan hidup, atau definisi hidup dulu. Definisi hidup ya, yang pertama adalah dia bernapas. Yang kedua, dia bergerak. Dia tumbuh, dia berkembang, ya, dia berevolusi, dia berputar, dan dia sadar. Nah, itu definisinya. Secara garis besar, jadi kalau saudara ada yang bisa mau menambahkan, ya silakan aja nambah. Jadi definisi hidup, sesuatu dikatakan hidup ya kalau dia bernapas, dia tumbuh, dia bergerak, dia berkembang, dia berevolusi, dia berputar, dan dia sadar. Ya, jadi selain dari kata itu,
ya dia tidak bisa dikatakan hidup atau disebut mati gitu rasanya. Nah, setelah kita ketahui bahwa itulah definisi hidup, pertanyaan yang kedua adalah kenapa kita dihidupkan? Ini kan menjadi satu pertanyaan umum, tapi orang nggak tahu kenapa kita dihidupkan gitu, ya kan? Mungkin banyak pertanyaan, ada yang mungkin banyak jawaban yang bisa mewakili dari pertanyaan kenapa kita hidup. Dan ada yang mengatakan bahwa hidup itu untuk ibadah, gitu kan? Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu untuk menyembah, ya kan? Atau ada yang mengatakan hidup itu untuk bersenang-senang. Atau ada yang juga mengatakan bahwa hidup itu untuk menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Ya, semua tergantung persepsinya masing-masing gitu kan. Nah, cuma kita mengacu kepada satu bentuk pengertian yang logis, yang masuk akal, yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nanti kalau seandainya Anda menggunakan sebagai alat ukur literatur untuk mengambil suatu alat ukur dari kitab-kitab suci, ya silakan saja. Tinggal di compare aja nanti dari penjelasan saya, itu bebas. Mungkin kalau kata umumnya bahwa kita bisa ambil dari kedua kata ini. Ada yang katanya menyembah, ada yang katanya ibadah, tambah satu lagi ada yang katanya mengabdi. Ada 3 pengertian. Kenapa kita dihidupkan? Ya kan? Ada yang mengatakan ibadah, ada yang mengatakan menyembah, dan ada yang mengatakan mengabdi. Kalau saya bahas mungkin dari kata menyembah dulu ya, menyembah. Kenapa kita dihidupkan? Yaitu untuk menyembah. Menyembah itu asal katanya dari kata sembah. Sembah berarti ada sesuatu objek yang disembah gitu kan. Sembah. Ada sesuatu yang diperuntukkan, mempersembahkan, nah, gitu. Ya kan, menyembah atau mempersembahkan, menyembah. Ya. Nah, kan kalau kita berpikir kata menyembah itu kan analoginya itu lebih kepada sesuatu yang diperuntukkan yang sifatnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita buat penggambarannya antara hamba dengan tuan gitu. Atau budak dengan raja gitu misalnya. Nah, tugas daripada budak atau tugas daripada hamba itu menyembah kepada si tuannya atau si rajanya. Ya, menyembah itu berarti kan ada sesuatu yang diperuntukkan gitu. Analoginya begitu, mempersembahkan sesuatu. Nah, berarti kalau kata menyembah itu juga bisa memberikan sesuatu, memberikan sesuatu sesembahan. Sebenarnya kalau sembah ini kan, sebenarnya kata sembah ini bukan berasal dari bahasa Indonesia ya. Tapi saya nggak tahu aslinya itu dari mana kata sembah. Mungkin bisa diartikan sebagai mungkin asalnya dari kata bahasa Sanskerta ya. Sembah yang gitu, sembah yang widi misalnya. Sembah yang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang diperuntukkan gitu. Sembah yang gitu. Ya kan, sembah yang. Nah, kembali kepada sembah gitu. Ada sesuatu yang diperuntukkan. Kalau secara analogi ya, kata sembah itu kan ada sesuatu pemberian yang diberikan kepada si tuannya atau sesuatu yang lebih tinggi. Ada yang diberikan kepada raja. Kayak misalnya memberikan upeti, persembahan kepada sang raja. Sembah namanya. Persembahan. Atau juga bisa
uh, analogikan sebagai orang yang merebah, membungkukkan diri, sujud sampai ke menundukkan dia punya tubuh di hadapan sang raja, di hadapan sang tuan, untuk memberikan respect gitu kan, atau persembahan. Yang nanti akhirnya macam-macam tuh, ada yang bentuk jadi sebuah ritualistik ya, untuk menyembah yang lebih tinggi derajatnya. Jadi kamu lebih rendah, hamba lebih rendah, atau budak lebih rendah, tuan atau raja lebih tinggi. Jadi dia membungkuk diri untuk simbol ada sesuatu yang disembah lebih tinggi. Tapi secara permaknaan bahwa sembah itu adalah sesuatu yang diperuntukkan. Diperuntukkan berarti ada sesuatu yang diberikan, gitu. Diberikan kepada yang lebih tinggi. Nah, kalau kita analogikan bahwa raja atau tuan dalam konteks objeknya adalah manusia, gitu kan, bahwa berarti yang lebih rendah ini adalah hamba atau budak. Nah, budak ini menyembah kepada si tuan atau si raja, gitu, ataupun memberikan persembahan atau upeti kepada si raja. Kalau kita lihat bahwa ada satu pemberian, analoginya begini. Kalau saya pernah, boleh saya mengutip dari salah satu kitab, itu mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Simbol tangan di atas itu adalah memberi, dan simbol tangan di bawah adalah menerima. Nah, gitu ya. Kalau saya tanya, mana lebih tinggi, orang yang memberi atau yang menerima? Sudah pasti jawabannya adalah yang memberi, gitu kan. Sejatinya begitu, secara analoginya begitu, kalau bacanya kitab suci. Nah, artinya orang yang memberi itu pasti derajatnya lebih tinggi dibanding yang menerima. Analoginya kalau kita gunakan bahwa raja dan tuan itu yang lebih tinggi derajatnya, sedangkan sedangkan budak atau hamba lebih rendah, pantaskah si budak atau hamba ini memberi kepada si raja? Nah, itu analoginya. Ya, pantas dan tidak pantas. Tapi faktanya bahwa dulu di zaman raja-raja banyak yang melakukan pemberian upeti kepada sang raja, gitu, ya kan? Berarti bisa disimpulkan bahwa derajat si hamba jauh lebih tinggi daripada tuan atau raja. Sudah pasti dong dia memberi kok. Harusnya kalau seorang raja bukan menerima, tapi harusnya memberi kepada yang lebih rendah. Nah, itu kan, seseorang yang lebih kaya memberi yang lebih miskin, bukan yang miskin memberi kepada yang lebih kaya. Nah, itu analoginya. Nah, ini masih penggambaran antara tuan dan raja. Nah, kalau kita naikkan derajatnya, misalnya Tuhan atau Allah atau siapa itu, ya. Sedangkan ada hamba. Pantaskah hamba itu menyembah kepada Tuhan? Nah, gitu kan. Analoginya begitu. Pantaskah hamba itu menyembah kepada Tuhan? Padahal Tuhan itu lebih tinggi. Kalau kamu menyembah kepada Tuhan, analoginya terbalik. Tapi nggak mungkin Tuhan menyembah kepada hamba. Karena yang dirubah dulu mindsetnya. Karena sembah itu adalah menundukkan diri atau membungkukkan diri. Itu dalam bahasa agama atau dalam bahasa Sanskerta ya. Sebenarnya sembah itu kan ada sesuatu yang diperuntukkan, sesuatu yang dipersembahkan, ada sesuatu yang diberi gitu loh. Pantaskah hamba itu memberi kepada si Tuhan gitu. Ini kita udah naik dimensinya ya, Tuhan. Padahal pantaskah kita memberi kepada Tuhan gitu. Apa yang kita beri gitu. Kalau dipikir-pikir analoginya nggak pas. Kita memberikan Tuhan, orang dia maha kaya,
Dia maha memiliki segala sesuatu, bahkan kamu diciptakan dari dia. Apakah pantas kita memberikan kepada dia? Kalau secara katakanlah bahasa agama itu mengatakan, ya sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya kalau kita diciptakan, kita harus bersyukur gitu bahasanya. Bersyukur memberi kepada dia. Lah buat apa kita kalau memberi kepada dia? Orang kaya kok. Ada orang kaya punya harta triliunan. Terus kita persembahkan kepada si orang kaya dengan nilai ratusan juta. Kira-kira buat dia pantas nggak gitu? Ya maksudnya dia dikasih ratusan juta gitu. Ya kalau manusia iya mungkin. Tapi kalau Tuhan, pantaskah kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, ini yang harus dikoreksi cara berpikirnya. Seharusnya yang kaya ini memberikan kepada yang tidak punya apa-apa. Ya, manusia itu tidak punya apa-apa, hamba itu tidak memiliki apa-apa, budak itu tidak punya apa-apa. Kayak misalnya seorang pembantu bekerja kepada majikan gitu. Ketika si pembantu bekerja, maka si tuan akan memberikan gajinya. Ya sudah pantasnya begitu. Itu analogi yang sederhana aja kita pakai, bahwa majikan itu memberikan sesuatu. Bahkan ketika si pembantu itu bekerja dengan baik, maka pembantu itu bekerja dengan baik, maka majikan akan memberikan bonus dari gaji yang sudah disepakati. Gitu kan? Nah, itu analoginya begitu. Jadi penggunaan kata menyembah, ya, buat saya nggak tepat untuk menematkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, khususnya yang paling tinggi adalah Tuhan. Nggak pantas bahwa Tuhan itu disembah. Nah, itu ya, kita coret, berarti menyembah itu tidak pas. Saya nggak katakan salah loh ya, cuman saya katakan tidak pas. Ya, kita boleh berargumentasi dalam hal ini, silakan aja. Kalau Anda ingin punya masukan dalam hal itu, ya silakan aja. Yang kedua, bicara tentang ibadah. Nah, kalau kita lihat dari kata dasarnya, ibadah itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Asal katanya itu dari kata abada. Abada, abduhu, ya kan? Abada, abduhu, ujungnya jadi abdi. Abdi ya hamba, abdi dalam, ya, abdi negara, ya kan? Itu ujungnya adalah abdi. Nah, abdi bisa disamakan dengan kata lain dengan hamba, ya kan? Nah, abdi adalah hamba. Ketika si abdi ini sudah melakukan satu pekerjaan atau perbuatan atas dasar perintah, maka perintah yang dia jalankan disebut dengan ibadah. Nah, itu. Maka ibadah itu menjadi satu bentuk perintah yang harus dijalankan. Jadi ketika seseorang itu menjalankan perintah pada atasannya, itu dia sedang melakukan yang namanya ibadah. Jadi ibadah itu adalah satu perbuatan atau pekerjaan atau SOP lah bahasanya, SOP-nya itu. Sedangkan abdi itu adalah personality-nya, hambanya, orangnya, objeknya. Sedangkan ibadah itu adalah pekerjaannya, gitu. Ya beribadah. Ya berarti ibadah ini kita asal katanya dari kata abduhu, abada, abdi. Abdi itu ibadah. Jadi orang ketika sudah melakukan satu perintah atau pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya, itu disebut abdi. Nah, perintah-perintah yang dilakukan atau SOP yang dijalankan itu namanya ibadah. Tuh, kita dapat pengertiannya itu ibadah begitu. Yang ketiga yaitu mengabdi. Nah, mengabdi sama dengan ibadah tadi.
Kalau ibadah itu adalah SOP atau pekerjaan atau perintahnya, sedangkan mengabdi ini adalah satu proses menjalankan apa yang sudah menjadi perintah dari atasan itu. Ya, mengabdi berarti dia sudah menjalankan perintah yang menjadi perintah dari atasan itu. Tapi apa cukup dikatakan perintah? Tidak. Ada pasangannya, yaitu larangan. Tuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dikatakan mengabdi itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Siapa yang memerintah dan siapa yang melarang? Siapa yang memberi perintah dan siapa yang memberi larangan? Pastinya sesuatu yang lebih tinggi derajatnya untuk memberi perintah dan larangan. Jadi mengabdi itu adalah pengertiannya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah dan larangan dari yang derajatnya jauh lebih tinggi. Ya, bisa kita simpulkan bahwa mengabdi itu seperti itu, gitu kan? Ya sama seperti abdi negara kan, itu menjadi pengabdi negara ya. Misalnya contoh tentara, polisi dan sebagainya, ya menjadi abdi negara, dia menjalankan perintah negara dan menjauhi larangan negara. Rasanya begitu. Begitu pula dengan raja, menjalankan perintah raja dan menjauhi larangan dari raja. Dan yang lebih tinggi ya pastinya Tuhan itu sendiri, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Disebut namanya mengabdi. Jadi seseorang bisa dikatakan mengabdi kalau dia sudah mampu menjalankan perintah dan larangan. Nah, dari 3 kata tadi bisa kita simpulkan bahwa kenapa manusia itu dihidupkan. Tadi ada kata ibadah, ada kata menyembah, ada kata mengabdi. Kata menyembah tadi saya sudah jelaskan, saya rasa tidak pas. Sedangkan kata ibadah juga saya katakan tidak pas karena ibadah adalah pekerjaannya gitu. Tapi lebih tepat itu adalah mengabdi. Kalau mengabdi itu berarti dia harus menjalankan perintah dan larangan. Nah, jika orang sudah mampu menjalankan perintah dan larangan atau sedang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dia disebut perintah dan larangan itu disebut ibadah, gitu bahasanya. Oke ya, berarti kita sudah sampai dari pengertian kenapa kita dihidupkan. Berarti jawabannya adalah mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Nah, kalau kita lihat bahwa awalnya adalah kita berbicara tentang konsep kehidupan, berarti kita mengabdi kepada yang memberi kehidupan, gitu ya kan? Jadi kita mengabdi kepada yang memberi kehidupan atau mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari yang memberi kehidupan, ya kan? Nah, dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu disebut sedang melaksanakan ibadah. Oke. Nah, selanjutnya kenapa kita tadi dihidupkan? Kalau boleh mengutip dari salah satu juga dari kitab suci, mungkin bisa dikatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk abdi atau mengabdi gitu. Hanya untuk mengabdi. Berarti mengabdi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak ada kehidupan hari ini atau tidak ada satupun makhluk yang hidup hari ini terkecuali perintahnya untuk mengabdi, yaitu menjalankan dia punya perintah dan menjauhi dia punya larangan. Gitu. Ya, ini harus kita ketahui. Ya, terus selanjutnya mengabdi itu adalah menjalankan perintah dan larangan dari katakanlah si Maha Hidup atau Tuhan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bisakah orang menjalankan perintah
atau manusia menjalankan perintah dan menjauhi larangan, atau dia mengabdi, tanpa dia harus ketahui dulu siapa yang dia abdikan. Bisa nggak Anda menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi kamu nggak tahu siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang? Gitu ya? Pasti jawabannya tidak. Ya jelas tidak, nggak mungkin. Anda bekerja di suatu perusahaan tapi kamu tidak tahu siapa yang memerintahkan kamu dan melarang kamu, ya nggak bisa. Apalagi kamu bekerja di satu perusahaan misalnya Indofood, tapi kamu menjalankan perintahnya Mayora, nggak bisa. Itu namanya ada dua perintah gitu. Itu bahasanya begitu. Ya, bisakah kita mengabdi tanpa kita ketahui siapa yang kita abdikan? Jawabannya pasti tidak. Yang selanjutnya, siapa yang kita abdi itu? Siapa yang kita abdi? Ya kan? Jawabannya pasti ada yang mengatakan, ya mengabdi kepada Tuhan atau si Maha Hidup, atau Maha yang memberi kehidupan, atau disebut dengan Tuhan. Itu pasti, karena paling ujungnya adalah dia, Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa itu Tuhan? Nah, ini yang harus kita bongkar, siapa itu Tuhan? Kenapa dia disebut Tuhan? Tuhan itu kan sebuah penempatan satu kata atau bahasa yang mengatakan itu adalah Tuhan, atau derajatnya yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi, disebutnya Tuhan. Yang menjadikan pertanyaan, siapa itu Tuhan itu, atau siapa itu si Maha Hidup itu? Gitu kan? Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, Allah ini menurut orang-orang Arab, atau menurut literatur bahasa yang berasal dari bahasa Arab, dia menyebut Allah. Ya, kenapa saya katakan berdasarkan literatur bahasa Arab? Karena pada zaman di luar Arab ya, walaupun Jazirah Arab itu kan bukan hanya bangsa Arab ya, ada Jordania, ada Irak, ada Iran, ada Turki, ada macam-macam ya, itu Jazirah Arab. Rumpunan daripada kumpulan berbangsa Arab, tapi punya bahasa berbeda-beda. Allah, ya kita simpulkan bahwa literatur ini berasal dari bahasa Arab. Tuhan itu adalah Allah, katanya orang Arab gitu. Tapi di zamannya misalnya Ibrahim, Tuhan itu bukan disebut Allah, tapi disebut Jehovah. Gitu. Itu di zamannya Ibrahim. Atau di zamannya Musa itu disebut Yahweh atau YHWH, singkatannya itu Yahweh. Atau zamannya Isa itu disebut Elohim. Ada Elohim, ada Elia, ada Eli, Erik Sabatani gitu kan. Tuhan, nah itu ada Eli, Elohim, ya, Jehovah, Yahweh. Ada juga yang mengatakan Adonai ya, dalam bahasa Ibrani. Adonai itu juga sama Tuhan juga. Ini Jazirah Arab ya, termasuk Palestina, ini Jazirah Arab semua. Ada Allah, ada Jehovah, ada Yahweh, ada Elohim, ada Elia, ada Adonai. Itu dalam Jazirah Arab. Atau bisa kita simpulkan juga di Allah ini menurut kepercayaan Islam.
bukan Allah. Kalau di kekristenan sendiri ada yang mengatakan dia adalah Yesus, Yesus Kristus, gitu. Sebut Allah, sebut Tuhan. Gitu. Terus ada lagi juga di dalam literatur bahasa, di dalam agama Hindu namanya Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi disebut juga tuh Tuhan. Ada juga di dalam literatur Buddha. Buddha disebut Sang Buddha. Gitu. Ada juga dalam keagamaan Konghucu itu disebut Tien. Artinya Tuhan. Ada juga di dalam kepercayaan Nusantara itu ada namanya Gusti Pangeran, ya kan? Itu juga disebut Tuhan. Ada juga yang mengatakan di daerah Sulawesi disebut Karaeng. Karaeng itu artinya raja dari segala raja itu disebut Karaeng. Itu Tuhan. Ada juga di Sumatera dia disebut Mula Jadi Nabolon. Mula Jadi Nabolon. Jadi awal-awal dari satu kejadian. Mula jadi Nabolon. Dari yang mengawali dari satu kejadian yang besar. Mula jadi Nabolon. Ada juga di Papua dikatakan tete manis gitu. Tete manis. Nah, bahasanya lucu-lucu. Tete manis. Itu juga disebut Tuhan. Nah, begitu banyak nama Tuhan. Tadi pertanyaan saya kan di awal itu, siapa itu sebenarnya Tuhan? Nah, Tuhan ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Sang Yang Widi, ada yang mengatakan Sang Buddha, ada yang mengatakan Tien, ada yang mengatakan Dusti, ada yang mengatakan Karaeng. Semua itu adalah nama Tuhan. Menurut bahasa mereka masing-masing atau kultur dan budaya yang tumbuh di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dia punya penamaan nama Tuhan. Nah, berarti kalau begitu banyak nama Tuhan, pertanyaan saya, Tuhan ini yang mana? Apakah Tuhan itu Allah? Tuhan itu Yesus? Tuhan Yesus itu menurut orang Kristen ya, keagamaan Kristen ya. Jadi Anda tidak boleh mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Anda tidak bisa mengklaim karena menurut kepercayaan Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Ya biarkan saja. Menurut kepercayaan mereka ya silahkan saja gitu. Anda kan juga punya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Sama dengan yang lain. Ya, cuma dari semua nama ini mana yang disebut Tuhan atau mana yang sebenarnya Tuhan gitu loh. Ketika dominasi daripada sebuah penamaan ini mengatakan bahwa yang benar itu adalah menurut penyebutan yang mereka sebut masing-masing, itu disebut Tuhan. Maka akan terjadi satu gap di antara nama-nama itu. Ya, setiap penyebutan nama Tuhan itu mempunyai kelompoknya masing-masing, mempunyai keagamaannya masing-masing. Sehingga ketika itu berada di tengah-tengah masyarakat atau berada di publik, itu akan menjadi satu benturan dalam sebuah penamaan. Padahal seharusnya itu tidak menjadi satu benturan. Karena pada hakikatnya Tuhan itu adalah satu. Satu. Sedangkan kenyataannya hari ini kita lihat begitu banyak nama Tuhan. Lalu kalau ditanya mana yang benar? Setiap agama akan mengklaim nama Tuhan itu berdasarkan penamaan yang mereka buat. Semua akan mengklaim seperti itu. Mana yang benar? Kalau semuanya benar nggak mungkin. Berarti Tuhan banyak kalau benar semua. Katanya Tuhan satu. Kalau satu mana nama yang benar di antara ini semua? Kan gitu repot tuh.
Orang akan mengklaim namanya masing-masing. Tuhan itu ya Allah, enggak, Tuhan itu Yesus, enggak, Tuhan itu yang Widi, enggak, Tien dan segalanya dan sebagainya. Lalu yang mana disebut Tuhan gitu. Siapa itu Tuhan? Nah, kalau kita sudah mengenal nama-nama ini, inilah sebuah penamaan Tuhan menurut persepsi suku, adat, istiadat, agama, budayanya masing-masing, kultur dan budaya masing-masing dalam sebuah penamaan. Kita analogikan begini, ada segelas air ya. Air itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut water. Dalam bahasa Sunda disebut cai. Dalam bahasa Jawa disebut banyu. Ya. Lalu dari nama air yang ada water, banyu, cai, kira-kira mana yang benar? Semua mengatakan bahwa itu benar. Karena pas diwujudkan, ditunjukkan barangnya, itu air. Ya iya, air, betul. Tapi di dalam daerah saya dinamakan water. Oh, daerah saya namanya cai. Di apa? Saya di daerah saya namanya banyu. Begitu banyak perbedaan nama untuk penyebutan objek yang satu, yaitu air. Nah, apa yang membuat ketika banyaknya nama itu tidak terjadi suatu gesekan, tidak terjadi satu gap, tidak terjadinya satu perselisihan dalam sebuah penamaan. Ketika ada orang menyebut ini air, dia bilang water. Enggak, yang satu bilang cai, yang satu bilang banyu. Itu tidak akan pernah terjadi perselisihan. Sama halnya seperti penyebutan nama hewan. Ada yang mengatakan ini bebek, ini duck, ini entok, ini apa lagi namanya, angsa misalnya. Katakannya itu begitu banyak penamaan yang berbeda. Tapi ketika ditunjukkan barangnya sama, tidak menjadi satu perselisihan. Oh, itu orangnya. Nah, yang menjadikan pertanyaan, kenapa ketika begitu banyak nama Tuhan, setiap agama berselisih pendapat tentang nama Tuhan? Katanya Tuhan itu satu. Iya kan? Sama seperti air tadi, itu barangnya ya satu. Itu aja air. Cuma punya nama beda. Nah, seharusnya yang menjadikan poin bahwa di sini tidak menjadikan satu perbedaan dengan sebuah penamaan. Karena pada hakikatnya itu adalah sebuah penyebutan. Penyebutan atas sebuah penamaan. Ya kan? Yang menjadikan permasalahan ketika air itu diwujudkan, ini barangnya air. Semua menyetujui, oh iya ini cuma penyebutan aja. Tapi hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan wujudnya Tuhan. Itulah yang menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan. Nah, mengklaim setiap agama, setiap ajaran, setiap golongan atau komunitas yang mengklaim bahwa Tuhan itu adalah namanya Allah, namanya Yesus, namanya Yang Widi, namanya Sang Buddha atau Tien. Nah, ini kan menjadi sumber permasalahan kalau kita nggak paham. Katanya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu banyak, dengan namanya banyak, berarti Tuhan banyak. Nggak mungkin dong. Tuhan kan pada hakikatnya satu. Kalau satu ya dia cuma satu. Kalau namanya banyak, biarlah namanya banyak. Nah, cuma yang menjadikan dominasi perselisihan hari ini adalah karena wujudnya itu yang tidak ada. Akhirnya menjadi satu klaim setiap ajaran masing-masing bahwa Tuhan itu adalah ini barangnya, ini namanya. Nah, ini menjadi sumber perselisihan kalau ini tidak menjadi satu, tidak dijadikan, dicarikan satu solusi. Maka kita harus membuat sebuah kesimpulan dari setiap nama-nama Tuhan, gitu kan.
Karena kan kerucutnya tadi kita mau mengabdi, nah kita nggak bisa mengabdi kalau kita nggak tahu siapa yang kita abdi. Nah yang kita abdi tadi kita sepakat bahwa dia adalah Tuhan, gitu kan? Nah siapa itu Tuhan? Ternyata dijelaskan Tuhan banyak penamaannya, macam-macam. Ya termasuk Tuhan itu sendiri juga penamaan, gitu kan? Nah berarti harus ada satu kata yang mewakili yang satu tadi. Biarlah namanya banyak, tapi pada hakikatnya dia itu cuma satu. Harus ada satu perwakilan. Ada sebuah penamaan yang ketika dia disebut, itu tidak menimbulkan sebuah perpecahan. Atau klaim kebenaran atas nama Tuhan. Gitu. Kira-kira menurut saudara apa itu? Satu nama yang mewakili semua nama-nama yang ada, atau satu statement atau satu kalimat yang bisa mewakili setiap nama-nama Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah satu, gitu. Ada penamaan gitu, bisa mempersatukan bahwa itu dialah Tuhan, gitu. Kira-kira apa itu? Atau oke, kalau saya ambil kesimpulan dari setiap nama Tuhan, ini saya sebut Sang Pencipta. Gimana? Sepakat? Ya, coba kita korelasikan. Apakah Allah itu adalah Sang Pencipta? Pasti jawabannya ya. Apakah itu Yesus adalah Sang Pencipta? Pasti jawabannya ya menurut orang Kristen. Apakah Sang Yang Widi itu adalah Sang Pencipta? Pasti iya kata orang Hindu. Apakah Sang Buddha itu adalah Sang Pencipta? Pasti iya kata orang Buddha. Apakah Tien itu adalah Sang Pencipta? Pasti jawabannya iya, dia adalah Sang Pencipta. Berarti Sang Pencipta ini adalah satu kata yang baku yang bisa mewakili nama-nama Tuhan. Sehingga pencipta ini tidak menjadi satu perselisihan kata Sang Pencipta ini. Ya kan? Nah, kita gunakan aja. Pakai bahasa pemersatu. Gitu. Yaitu Sang Pencipta. Kalau mau ditambahin boleh Sang Pencipta langit dan bumi. Sang Pencipta alam semesta boleh. Itu kan sebuah penamaan. Statement. Nah gitu kan. Nah ini berarti kita punya satu kata yang bisa mewakili, bahkan bisa mempersatukan umat-umat yang ada. Ya. Jadi kalau kita mau klaim kebenaran, kita kerucutkan dulu kebenaran itu. Karena kebenaran cuma ada satu, nggak mungkin banyak. Kebenaran itu cuma satu. Nanti kita bisa juga bicara dalam definisi kebenaran. Ya kan? Apa itu kebenaran? Jadi kalau kebenaran ya boleh Anda menggunakan persepsi, Anda menggunakan menurut cara berpikir Anda, menurut bahasa Anda, silakan aja. Tapi harus ada satu kata kebenaran itu yang mewakili kebenaran itu adalah sebuah kesimpulan kata yang merujuk bahwa ya itu adalah kebenaran. Gitu lah. Itu cara definisi kebenaran. Atau buku yang saya buka deh. Apa itu kebenaran gitu kan, sebelum kita masuk ke Sang Pencipta nih. Apa itu kebenaran, definisi kebenaran. Ada orang mengatakan kebenaran itu adalah objektif, ada kebenaran yang subjektif, ada kebenaran universal, kebenaran dan segala macam. Itu kan suatu imbuhan dari kebenaran itu sendiri. Yang saya tanyakan, definisi kebenaran itu apa? Kenapa sesuatu dikatakan benar? Nah, sulit itu orang jawab tuh. Kenapa sesuatu itu dikatakan benar? Nah, jawabannya mudah. Kenapa sesuatu itu dikatakan benar? Jadi kebenaran itu kita buat definisinya. Kenapa sesuatu dikatakan benar? Sesuatu dikatakan benar kalau yang pertama, kalau dia punya nilai pembanding. Sesuatu dikatakan benar kalau dia punya nilai pembanding. Jadi definisi kebenaran itu dia punya nilai pembanding. Apa nilai pembanding dari kebenaran? Ya pasti pasangannya, namanya kesalahan. Ya, jadi sesuatu tidak bisa dikatakan benar
kita dapat kesimpulan pertama, sesuatu tidak bisa dikatakan benar kalau tidak ada salah. Itu ada nilai pembandingnya. Jadi salah itu adalah pembandingnya adalah benar. Jadi sesuatu tidak bisa dikatakan benar kalau nggak ada yang salah. Gitu kan? Kan bahasanya begitu. Sesuatu tidak bisa dikatakan benar kalau nggak ada yang salah. Kalau salah ya nggak benar gitu aja. Nah itu sama juga seperti kamu tidak bisa tahu yang benar kalau kamu tidak pernah salah. Jadi sesuatu tidak bisa dikatakan benar kalau kamu tidak pernah salah. Jadi salah adalah sebuah proses untuk menuju sesuatu yang benar. Jadi jangan pernah takut salah kalau yang kamu tuju adalah kebenaran. Jangan kamu takut salah kalau kamu ingin mendapatkan yang benar. Karena kamu nggak bisa mendapatkan kebenaran tanpa melalui proses kesalahan. Itu loh. Ya, itu definisi kebenaran. Satu, kita dapat bahwa kebenaran itu adalah punya nilai pembanding, yaitu salah. Yang kedua, sesuatu yang bisa dikatakan benar itu bahwa kebenaran itu tidak bisa dibantah. Itu kebenaran tidak bisa dibantah. Kalau bisa dibantah, ya bukan kebenaran. Coba lihat hari ini. Gelap, besok terang. Habis terang, gelap. Habis gelap, terang lagi. Bisa kamu bantah? Nggak bisa. Nggak mungkin habis terang, terang lagi. Habis gelap, gelap lagi. Nggak mungkin. Nah itu kebenaran tuh. Jadi kita bisa lihat contohnya di alam. Sesuatu yang benar itu berarti bersifat pasti. Punya kepastian. Nah kita dapat simbol kedua tuh. Bahwa yang definisi kebenaran punya nilai pembanding, tidak bisa dibantah, punya kepastian tuh. Kebenaran itu punya kepastian. Kalau tidak punya kepastian, tidak bisa dikatakan benar. Jika bisa dibantah, berarti tidak bisa dikatakan benar. Jadi kalau hari ini kamu mewakili sebuah kebenaran atau kamu membawa sebuah kebenaran, tapi masih bisa dibantah, bisa dikatakan kebenaran? Nggak bisa. Kalau kamu hari ini membawa satu kebenaran tapi tidak punya kepastian, ya, ajaranmu tidak punya kepastian, sesuatu yang pasti, ya tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Dapat 3 nih kesimpulan. Yang keempat, sesuatu bisa dikatakan benar kalau dia diuji. Karena kebenaran itu harus melalui proses uji kebenaran. Ya, kebenaran nggak bisa dikatakan benar kalau dia nggak diuji. Jadi segala sesuatu apapun itu, ajarankah, atau penemuankah, atau penglihatankah, apapun itu harus diuji kebenarannya. Kalau sesuatu itu tidak bisa diuji atau tidak mau diuji, ya tidak bisa dikatakan kebenaran. Nah, gitu. Nah, sekarang Anda berani nggak menguji ajaran kamu sendiri? Ya, misalnya agamamu kamu uji, benar nggak nih agama yang saya bawa? Benar nggak nih ajaran yang saya pelajari selama ini? Uji aja. Nggak usah nguji orang lain, nguji dirimu sendiri, uji ajaranmu sendiri, uji agamamu sendiri. Nggak perlu kamu mengujinya dengan orang lain. Ya kan harus ada pembanding, ya uji dulu di dirimu gitu. Apakah kamu sudah benar, ajaran ini sudah benar, agama ini sudah benar, uji aja gitu. Nah, nanti kamu lihat pembandingnya di luar. Kalau kamu aja salah, berarti ada yang benar di luar. Nah, kalau di luar yang benar, mana yang benar? Nah, cari aja gitu loh. Kan gampangnya begitu. Nah, jadi dapat kesimpulan tuh ada berapa tuh? Benaran itu bisa dikatakan benar kalau punya nilai pembanding. Yang kedua, benaran itu tidak bisa dibantah. Kebenaran itu bersifat pasti. Kebenaran itu harus diuji. Nah, kalau kamu punya ajaran tapi tidak berani diuji, atau kamu punya agama takut untuk diuji, ya tidak bisa mewakili satu kebenaran. Gitu loh. Ya. Yang keempat. Yang kelima, kebenaran itu bersifat tunggal atau cuma satu-satunya. Nggak mungkin banyak, kebenaran nggak mungkin banyak. Nggak ada namanya kebenaran jamak, kebenaran hanya satu. Gitu kan? Sedangkan kebenaran juga itu bersifat mutlak, absolut.
Ya tadi sama dengan kepastian, punya kepastian absolut, pasti, mutlak. Dan yang terakhir, kebenaran itu adalah bersifat universal. Nah, kalau universal itu tidak punya benturan. Tidak ada benturan tuh. Kemana saja dia bisa masuk karena sifatnya universal. Itu kebenaran tuh. Jadi kita bisa simpulkan atau definisi dari kebenaran itu adalah punya nilai pembanding, tidak bisa dibantah, bersifat pasti, terus harus diuji atau punya nilai penguji, ya kan, bersifat tunggal, absolut, pasti, mutlak, dan universal. Itu kebenaran gitu. Selain itu ya bukan kebenaran. Kalau Anda mau menambahkan boleh, silakan. Selanjutnya kita kembali kepada Sang Pencipta. Berarti Sang Pencipta ini adalah mewakili dari satu kebenaran, karena hanya cuma satu. Jadi kita simbolkan bahwa pencipta itu adalah satu kebenaran. Ya, uji aja, takut banget Tuhan diuji. Bener nggak sih Tuhan itu ada, kan gitu, gampang aja. Nah itu yang Sang Pencipta. Berarti Allah, Yesus, God, Sang Yang Widi, ya, Sang Buddha, Tien, ya, Gusti, Pangeran, macam-macam. Kita simpulkan menjadi satu kata yang mampu menyudahi daripada satu perselisihan tentang sebuah penamaan Tuhan. Jadi kita simpulkan siapa itu Tuhan, gitu kan? Maka jawabannya Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Nah, gitu kan? Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah siapa itu Sang Pencipta? Ini dia, ribet lagi. Coba kira-kira para dulur, saudara, sahabat ada yang bisa menjawab bahwa siapa itu sebenarnya Sang Pencipta? Gitu. Ya, siapa itu Sang Pencipta? Siapa itu Sang Pencipta? Siapa itu Sang Pencipta? Kalau Anda sulit, saya turunkan grade-nya. Kenapa dia disebut Sang Pencipta? Siapa? Ya, pasti Anda mengatakan, ya, siapa Sang Pencipta? Ya, dialah yang menciptakan, gitu. Gitu kan? Dialah yang menciptakan. Menciptakan siapa, pertanyaan? Ya, menciptakan alam semesta inilah. Menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, gitu kan? Ya, boleh kita ambil dua apa itu? Mengambil dua contoh. Tadi kan siapa itu Sang Pencipta? Dialah yang menciptakan, gitu kan? Apa yang dia ciptakan? Ya, kita ambil contohnya alam dan manusia, gitu ya. Kita ambil dua contoh aja, karena kalau mau dituliskan banyak, ribet segala, nanti di hewan, tumbuhan, batu, kerikil disebutin semua, nggak perlu. Kita simpulkan sebagai alam dan manusia. Berarti kalau saya tanya siapa itu Sang Pencipta, ya dialah pencipta alam dan manusia. Nah, kita kembali kepada pertanyaan awal tadi itu, kita urut tadi ya, bahwa tujuan kamu dihidupkan untuk mengabdi, gitu kan? Mengabdi itu menjalankan perintah dan larangan. Seseorang tidak bisa mengabdi kalau dia tidak kenal siapa yang diabdikan. Siapa yang diabdikan. Ya kan? Dia nggak mungkin menjalankan perintah dan larangan kalau dia nggak tahu siapa yang nyuruh perintah dan siapa yang menyuruh untuk meninggalkan larangan. Berarti harus kita mengenal dulu, mengenal siapa yang kita abdi. Siapa yang kita abdi? Ya kan? Berarti kita harus mengenal dulu.
Jawabannya adalah Tuhan. Maka pertanyaan selanjutnya, siapa itu adalah Tuhan? Siapa itu Tuhan gitu kan? Nah, Tuhan tadi disebut dengan begitu banyak penamaan. Allah, Yesus, Sang Hyang Widi, Sang Buddha, Tien. Ternyata kita sudah bisa simpulkan bahwa itu hanyalah sebuah penamaan tentang Tuhan. Ya, penamaan tentang Tuhan. Lalu sudah kita simpulkan di situ, dia itu adalah Sang Pencipta. Maka pertanyaan selanjutnya tadi, dia adalah siapa itu pencipta? Dialah Sang Pencipta. Penciptakan apa? Alam dan manusia. Nah, berarti kita sudah mengenal Sang Pencipta itu adalah yang menciptakan alam, dan pencipta itu adalah dialah yang menciptakan alam dan manusia. Berarti kita sudah kenal nih, ya kan? Alam, pencipta alam dan manusia. Sekarang saya ambil satu penggambaran, ini pencipta, yang satu yang diciptakan. Saya ambil yang diciptakan, salah satu contoh dari alam dan manusia, saya ambil contohnya adalah manusia. Kenapa saya nggak ambil yang lain ya? Karena yang bisa diajak bicara adalah manusia. Toh tujuannya juga kita kan mau mengenal siapa itu Sang Pencipta, gitu kan? Yang diciptakan ini adalah manusia. Pencipta ini kita boleh sebut dia sebagai kata ganti ya, Tuhan, gitu aja, biar fair aja. Kata ganti Tuhan, pencipta. Yang diciptakan adalah manusia. Nah, tujuan tadi kan kita mau mengenal Sang Pencipta. Tadi kan kita sudah mengenal nama-namanya, sekarang kita mengenal siapa itu Sang Pencipta. Bagaimana yang diciptakan hari ini mengenal Sang Penciptanya? Caranya gimana kita mengenal Sang Pencipta itu? Kan hari ini banyak orang punya persepsi, bahkan punya pola pikir yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak bisa ditematkan bahwa Tuhan itu adalah A, B, C, dan D. Ada yang bilang Tuhan itu seperti penggambaran sebuah ilustrasi dalam imajinasi yang dituangkan dalam bentuk patung gitu misalnya. Ada yang mengatakan dewa ini, dewa itu, dewa ini diwujudkan dalam bentuk imajinasi manusia menggambarkan tentang Tuhan. Inilah Tuhan dengan penamaan dewa ini, dewa itu, dewa ini misalnya. Tuh, ada yang menggambarkan Tuhan itu sebagai satu simbol huruf, ya kan? Simbol hurufnya tertulis misalnya Allah. Ada yang menggunakan simbol, misalnya Tuhan itu adalah simbol manusia, ya kan? Seperti Yesus. Ada yang menggunakan simbol seperti dewa-dewa, Dewa Krishna, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan sebagainya. Ada yang menyimbolkan juga dengan tulisan Om misalnya, kan? Ada juga menggambarkan Tuhan itu seperti ilustrasi patung yang sedang bertapa, gitu kan? Itu macam-macam tuh, ya kan? Nah, ini yang kita harus kerucutkan dulu. Kita samakan dulu, sebenarnya yang mana disebut dengan Sang Pencipta atau Tuhan itu, atau bagaimana manusia ini bisa mengenal Sang Pencipta. Dialah pencipta, kita yang diciptakan. Kalau yang diciptakan adalah manusia, Sang Pencipta kata gantinya adalah Tuhan. Bagaimana manusia ini mengenal Tuhan, atau bagaimana yang diciptakan ini mengenal Sang Pencipta. Karena kita tidak bisa menjalankan perintah dan larangan Tuhan atau Sang Pencipta kalau kita belum kenal. Nggak mungkin. Bagaimana kita mau menjalankan perintah dan larangan, atau bagaimana kita mau mengabdi tapi kita nggak kenal siapa yang memerintahkan kita, siapa yang menciptakan kita. Makanya harus kita kenal dulu bagaimana caranya kita mengenal Sang Pencipta. Bagaimana yang diciptakan itu mengenal Sang Cipta. Ayo, bagaimana? Bisa jawab, saudara?
Jawabannya ya, untuk bisa mengenal Sang Pencipta, yang diciptakan bisa mengenal Sang Pencipta, gampang. Kenalilah, atau saya buat analogi dulu deh, analogi. Bagaimana yang diciptakan bisa mengenal Sang Pencipta. Misalnya saya buat analogi begini. Ada lagu yang pernah kita dengar, lagu misalnya Umar Bakri. Umar Bakri. Pasti Anda akan menjawab, itu lagunya Iwan Fals. Pertanyaan, kok bisa Anda tahu bahwa Umar Bakri itu adalah lagu Iwan Fals? Ya kan? Ya karena yang menciptakan lagu Umar Bakri adalah Iwan Fals. Nggak mungkin kan kalau lagunya Umar Bakri penciptanya adalah Rhoma Irama. Nggak mungkin. Karena Rhoma Irama tidak pernah menciptakan lagu namanya Umar Bakri. Gitu. Itu analogi sederhananya. Nah kalau saya konversikan kepada tadi konsep penciptaan, bagaimana yang diciptakan itu mengenal Sang Pencipta? Atau bagaimana manusia itu mengenal Tuhan? Ya kan? Hari ini kan banyak orang mengenal Tuhan dengan bentuk prasangkanya masing-masing tadi. Prasangka dengan simbol tulisan Allah, simbol sosok manusia, simbol patung atau gambar dewa-dewa. Ya wujudnya hampir kayak manusia juga. Terus simbol tulisan Om atau gambar orang bertapa, masih simbolnya begitu semua, ya kan? Apakah Tuhan itu semua, atau Tuhan itu simbol, atau Tuhan itu dewa, atau Tuhan itu penggambaran manusia? Kan enggak, itu kan imajinasi manusia tentang Tuhan. Jadi satu penggambaran dari imajinasi yang diilustrasikan manusia seolah-olah itu adalah Tuhan. Ditematkan itu adalah Tuhan menurut ajaran dan agamanya masing-masing, gitu kan? Nah kembali lagi bahwa bagaimana kita mengenal Tuhan, atau bagaimana yang diciptakan itu mengenal Sang Pencipta. Sebenarnya sederhana saja, seperti kita mengenal, bagaimana kita mengenal Iwan Fals dengan lagu-lagunya. Maka kalau saya tanya lagu Umar Bakri penyanyinya siapa? Pasti jawabannya adalah Iwan Fals. Nggak mungkin lagu Umar Bakri yang nyiptain adalah Rhoma Irama. Maka dapat kesimpulannya bahwa bagaimana yang diciptakan ini mengenal Sang Pencipta. Jawabannya sederhana, yaitu kenalilah ciptaannya. Tuh. Gitu kan? Untuk bisa mengenal Sang Pencipta sangat mudah. Kenali ciptaannya. Bagaimana untuk mengenal Iwan Fals? Ya kenali lagu-lagu ciptaannya, kan gitu aja, simple. Gitu. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Kenalilah cipta. Untuk bisa mengenal Sang Pencipta, kenalilah ciptaannya atau karyanya. Bahasanya begitu, ya kan? Kalau bahasanya kitab suci itu adalah istilah ikro. Nah, istilahnya ikro. Bacalah, kenalilah. Kenalilah ciptaannya. Apa yang diciptakan tuh? Nah, kembali lagi tadi, yaitu alam dan manusia. Nah, kita ambil dua perwakilan tadi. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana yang diciptakan ini bisa mengenal Sang Pencipta, atau bagaimana manusia ini mengenal Tuhan. Caranya ya kenali ciptaannya. Yang diciptakan adalah alam dan manusia. Jadi untuk bisa mengenal Sang Pencipta, kenalilah alam dan kenalilah manusia itu sendiri. Baru kita bisa mengenal Sang Pencipta, atau kita mengenal Sang Tuhan itu sendiri. Kalau namanya bebas, terserah kamu. Mau namanya Yesus kah, namanya Allah kah, namanya Sang Hyang Widi kah, Sang Buddha kah, bebas namanya. Silakan aja. Tapi kamu harus tahu substansinya dulu. Maka untuk bisa mengenal Sang Pencipta, kenalilah ciptaannya, yaitu berupa alam dan manusia. Berarti analoginya,
Kalau kita sudah mengenal alam dan sudah mengenal manusia, bisa dong kita dikatakan mengenal Sang Pencipta. Ya dong? Kan tadi untuk mengenal Sang Pencipta, kenali ciptaannya alam dan manusia. Berarti kalau kita sudah bisa mengenal alam dan mengenal manusia, otomatis kita mengenal Sang Pencipta. Tuh. Benar kan? Benar apa benar? Ya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya yang jadi pertanyaan lagi. Ya kan? Alam dan manusia ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi kalau kita mau mengenal Sang Pencipta, kenalilah ciptaannya berupa alam dan manusia. Tapi, apakah ketika kita sudah mengenal alam dan mengenal manusia, sudah bisa dipastikan mengenal Sang Pencipta? Nah, loh. Gitu kan? Apakah kalau kita sudah mengenal alam dan mengenal manusia, sudah bisa dipastikan mengenal Sang Pencipta? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Ya, apakah kamu mengenal alam dan mengenal manusia sudah pasti mengenal Sang Pencipta? Kan belum tentu juga. Berarti apa yang harus kita kenal? Ya kenal alam dan kenal manusia. Iya. Sekarang kamu sudah kenal, katakanlah kenal alam dan kenal manusia. Sudah bisa dikatakan mengenal Sang Pencipta. Iya, belum juga ya. Belum tentu juga sih. Iya, benar belum tentu. Ya buktinya apa? Nih, saya kasih bukti. Bukti kenapa ketika kita sudah mengenal alam dan sudah mengenal manusia, belum tentu kita mengenal Sang Pencipta. Padahal tadi pertanyaannya, untuk bisa mengenal Sang Pencipta, kita harus mengenal ciptaannya berupa alam dan manusia. Berarti kalau kita bisa mengenal alam dan mengenal manusia, sudah bisa dipastikan dong mengenal Sang Pencipta. Tapi pertanyaannya saya tak pertajam lagi. Apakah ketika kita sudah mengenal alam dan mengenal manusia, sudah bisa dipastikan mengenal Sang Pencipta? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Kalau tidak, buktinya apa? Nah, kita buktikan. Saya kasih contoh. Ada orang merusak alam. Ada juga orang yang merusak manusia. Manusia lain. Bisa dikatakan dia mengenal Sang Pencipta. Iya kan? Kalau dia mengenal Sang Pencipta, dia tidak akan merusak alam. Kalau dia kenal Pencipta, dia tidak akan merusak manusia. Apapun bentuknya itu. Misalnya atas nama ajaran Tuhan, terus dia merusak manusia lain, membunuh manusia lain, membom manusia lain. Nggak bisa dikatakan dia mengenal Sang Pencipta. Oh, merusak kok. Bukankah alam dan manusia itu ciptaannya Sang Pencipta? Iya. Ciptaannya Tuhan? Iya. Terus kamu kenal Tuhan nggak? Kenal. Kok ngerusak? Nah, iya. Kalau kenal Tuhan dia nggak ngerusak. Ada nggak orang yang ngerusak alam? Ada, nebang pohon pakai baca atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Pokoknya dia hancurin. Atau alamnya dihancurin. Iya. Ada yang buang sampah di sungai. Ngomongnya juga atas nama Tuhan. Nah, itu. Ada lagi nyembelih gorok manusia, digorok lehernya atas nama Tuhan. Ada rumahnya orang dihancurin, dirobohin atas nama Tuhan. Gitu kan? Bisa dia dikatakan mengenal Sang Pencipta, atau bisa dikatakan mengenal Tuhan? Jawabannya pasti tidak. Berarti yang harus kita kenal apa? Apa yang harus kita kenal? Kita mau mengabdi loh nih. Mengabdi nggak bisa segampang ini. Harus tahu dulu asal usulnya. Ya. Berarti yang harus kita kenal apanya nih? Alamnya kah? Atau manusianya? Atau penciptanya? Bagaimana nih?
Bingung nggak? Bingung? Ya, saya permudah lagi misalnya. Kalau seandainya eh, saya ada dua makanan, yang satu burger, yang satu lontong, ya ada dua makanan, ada namanya burger, ada namanya lontong. Saya berikan kepada kamu berupa lontong, ya kan? Tapi saya bilang burger kepada kamu. Ini burger, tapi yang saya kasih lontong. Kira-kira jawaban orang itu ketika saya kasih lontong, saya bilang ini burger. Jawaban orang itu apa? Bukan. Ini lontong. Loh, bukan. Ini burger. Loh, bukan, ini lontong. Enggak, ini burger. Semua punya dua persepsi yang berbeda loh. Yang satu mengatakan burger, satu mengatakan lontong. Walaupun yang saya pegang ini adalah lontong. Tapi saya menyebutnya adalah burger. Terus yang satu mengatakan enggak, itu lontong. Kok bisa kamu tahu ini namanya lontong? Bukan burger. Ayo, jawabannya bagaimana? Ya sama tadi, namanya satu kebenaran itu harus diuji gitu loh. Kalau kamu membawa suatu kebenaran tapi tidak mau diuji, ya nggak bisa dikatakan kebenaran. Kamu membawa ajaran kebenaran, kamu membawa, katakanlah agamamu mewakili satu kebenaran. Tapi kalau kamu tidak mau diuji atau takut diuji, kamu tidak bisa dikatakan ajaranmu, agamamu membawa satu kebenaran. Karena kebenaran itu harus melalui proses uji, gitu loh. Ya, jadi lontong sama burger nih. Itu main kuat-kuatan argumentasi nantinya. Walaupun yang saya kasih adalah lontong, yang saya kasih ke orang itu berupa lontong, saya bilangnya ini burger. Orang itu tidak akan mau menerima bahwa itu burger, ini adalah lontong. Tapi saya tetap berusaha meyakinkan bahwa ini adalah burger. Enggak, ini lontong. Terus kamu tahu bahwa ini lontong bukan burger, bagaimana? Nah, ya. Apa jawabannya? Ya, kamu harus tahu proses pembuatan lontong dan proses pembuatan burger, gitu loh. Nah, bisa membedakan tuh mana disebut lontong, mana disebut burger. Nah, lontong itu pembuatannya dari beras, ya enggak, dari nasi, dikukus dan segala macam. Lu bisa menjelaskan deskripsi daripada lontong itu, kenapa dia disebut lontong? Karena pembuatannya kamu bisa deskripsikan, pembuatan dari ini ingredientnya kamu bisa sebut. Begitu juga dengan burger, pembuatannya kamu bisa jelaskan, bahannya kamu bisa jelaskan, ingredientsnya kamu bisa jelaskan. Itu perbedaannya. Jadi ketika kamu ditawarkan satu ajaran, ditawarkan uji aja benar apa tidak, gitu loh, ya kan? Ya kebenaran harus masuk akal, salah satunya juga kebenaran harus masuk akal. Kalau kebenaran nggak masuk akal, ya itu namanya dimensi imajiner, dimensi khayalan. Nah, kebenaran tadi kan bersifat pasti. Kalau pasti bukan khayalan, pasti ada hitung-hitungannya, pasti terjadi, pasti ada barangnya, gitu. Itu kebenaran. Kalau enggak semua itu ya hoax namanya. Jadi kalau kamu meyakini satu ajaran, isinya berisikan imajiner, isinya berisikan apa itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, tidak ada barangnya, tidak bisa dideskripsikan, ya itu hoax namanya, gitu. Ya, uji aja. Saya tidak menyatakan agama tertentu, uji aja pada agama kalian masing-masing, ya kan? Karena kebenaran itu satu, bukan banyak. Kalau kalian mengklaim kebenarannya, ya coba uji benar nggak agama kalian atau ajaran kalian. Saya tidak menyalahkan loh, setiap agama boleh menguji agamanya masing-masing, kebenarannya masing-masing. Silakan uji aja, gitu ya.
Berarti kita dapat kesimpulan bahwa untuk bisa mengenal Sang Pencipta kita harus kenal ciptaannya berupa alam dan manusia. Tapi tidak cukup untuk mengenal alam dan manusia. Yang harus kita kenali adalah bagaimana proses penciptaan alam dan proses penciptaan manusia. Ini dua. Proses penciptaan alam dan proses penciptaan manusia. Yang kita harus tahu prosesnya dulu. Berarti untuk mengenal Sang Pencipta, kita harus mengenal ciptaannya, apa yang diciptakan alam dan manusia. Untuk bisa kita mengenal Sang Pencipta, kita harus mengenal dulu proses penciptaan, bagaimana Sang Pencipta menciptakan alam dan bagaimana Sang Pencipta menciptakan manusia. Gitu gak? Ya, oke, berarti selanjutnya kita harus mengenal dulu proses penciptaan alam dan proses penciptaan manusia untuk bisa kita mengenal siapa itu Sang Pencipta. Oke, lanjut. Berarti kita mengenal proses penciptaan yang pertama dulu, kita proses penciptaan manusia. Gitu. Proses penciptaan manusia. Manusia itu dari mana? Ada yang mengatakan manusia itu dari tanah. Ada yang mengatakan manusia itu dari air. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu dari langit, turun ke bumi. Tadinya di surga. Ya. Atau manusia itu dari tanah, dari saripati tanah. Ya silakan aja. Kita lihat sebenarnya manusia itu tercipta dari mana. Yang jelas terlihat hari ini kita gambarkan dulu. Ada dua pasang manusia. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Gitu kan? Nah, kita lihat dulu nih penggambaran. Manusia itu dari mana gitu kan. Kalau antara laki-laki dan perempuan bersatu, maka lahir manusia baru. Manusia baru ya, yang disebut dengan anak. Gitu, ya gak? Cuman yang menjadikan pertanyaan kan, si laki-laki ini dari mana dan perempuan ini dari mana? Nah gitu kan? Laki-laki dari mana, perempuan dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Cuma sebelum ke situ, kita lihat dulu yang terlihat secara nyata aja wujudnya nih. Berarti anak manusia ini terlahir dari proses laki-laki dan perempuan, yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa anak ini lahir dari spermanya ayah atau air maninya ayah yang disemprotkan kepada indung telur ibu, gitu ya, bisa kita simpulkan. Jadi pertemuan antara sperma dan telur, antara laki-laki dan perempuan. Nah pertanyaannya, berarti ada sesuatu yang disemprotkan tuh dari sperma menuju pada indung telur. Berarti harus ada pertemuan antara sperma dengan sel telur, maka jadilah manusia. Nah pertanyaannya, sebelum kita lihat laki-laki dari mana dan perempuan dari mana, pertanyaannya, sperma ini berasal dari mana? Yang bisa kita lihat di alam, ternyata sperma ini berasal dari sari-sari makanan yang bersumber dari tanah. Nah, gitu gak? Atau kita sebut sebagai sari pati tanah. Nah, gitu ya, sari pati tanah. Jadi manusia itu berasal dari sari pati tanah. Apa bedanya antara sari pati tanah dengan tanah? Gitu. Apa bedanya? Sulit. Kalau sulit saya kasih downgrade. Apa bedanya jeruk dengan sari? Jeruk, nah lebih mudah tuh. Kalau jeruk itu ya bongkahan, termasuk
buah bernama jeruk itu ada kulit, ada isi, ada biji, ada macam-macam gitu dalamnya. Itu jeruk. Tapi kalau sari jeruk adalah sari-sarinya yang diperas tuh menjadi sari jeruk. Nah, sekarang kalau kita kembalikan, apa bedanya saripati tanah dengan tanah? Saripati tanah itu adalah sari-sari atau saripati yang keluar dari tanah gitu. Misalnya kita ambil contohnya tanah. Tanah itu di dalamnya ada biji-bijian ya, atau unsur-unsur biji, unsur-unsur zat beserta ada biji-biji yang ada di dalam tanah. Ketika biji-biji ini di dalam tanah dituruni hujan, maka akan keluar yang namanya tanaman atau tumbuhan. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan, misalnya tanaman sayur atau tumbuhan sayur atau pohonan berupa buah-buahan, gitu kan? Nah, biji yang ada di dalam tanah ini ketika dia mengeluarkan sari-sarinya berupa tanaman dan pohonan, maka dari pohonan-pohonan daripada tanaman-tanaman baik sayur dan sejenisnya atau pohonan yang berupa buah, ini adalah hasil yang keluar dari tanah berupa sari. Sarinya itu bernama buah atau tanaman sayur yang bisa dimakan, dikonsumsi. Nah, saripati ini ketika dikonsumsi oleh manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki ini, saripati ini berupa diproduksi di dalam perutnya laki-laki, itu nanti akan menciptakan di dalam proses kimia dalam perutnya, akan mencipta yang namanya dengan sel sperma. Sel sperma. Jadi sel sperma ini bisa kita simpulkan berasal dari saripati yang berasal dari tanah, dari dalam tanah. Itu sel sperma. Nah, sedangkan yang di perempuan bernama sel telur. Berarti sel sperma itu berasal dari saripati tanah. Saya tulis berarti ya, saripati yang berasal dari tanah. Lalu ya, ketika saripati berasal dari tanah diproduksi oleh tubuh si laki-laki, maka menghasilkan yang namanya sel sperma. Maka dalam konsep kehidupan tadi, ya, dalam konsep kehidupan, sel sperma tidak bisa hidup sendiri tanpa ada pasangannya, yaitu sel telur. Ya kan? Tidak bisa menciptakan satu manusia baru tanpa ada pasangannya. Jadi laki-laki harus ketemu perempuan. Jadi kalau ada lesbi, ada perempuan ketemu perempuan atau laki-laki ketemu laki-laki, itu namanya melawan fitrah atau melawan hukum kehidupan atau melawan satu aturan gitu, melawan aturan dari satu kehidupan. Maka tidak akan terjadinya lahirnya seorang manusia baru atau anak baru. Makanya itu namanya disebut menyimpang gitu, perilaku menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena melawan satu fitrah, melawan satu hukum ketetapan atau melawan satu aturan hidup gitu. Yang menyebabkan dia tidak punya kelanjutan atau keturunan gitu. Ya nanti kita bicara lagi dimensi itu. Nah, sel sperma harus ketemu dengan sel telur. Gitu kan? Nah, dari saripati yang berasal dari tanah lalu nanti menjelma atau berevolusi dalam perut si laki-laki menjadi sel sperma. Lalu sel sperma dipertemukan dengan sel telur. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur lalu menjadi proses evolusi. Tadi konsep kehidupan tadi yang dikatakan hidup itu dia harus tumbuh, bergerak, berkembang, berevolusi gitu kan.
Berarti proses evolusi nih antara sperma dan sel telur menjadi satu ikatan, menjelma menjadi gumpalan darah. Gumpalan darah. Atau bisa disebut dengan sel darah. Dia menjadi satu sel darah. Ini kan? Setelah dia menjadi gumpalan darah atau menjelma menjadi sel darah, nanti berproses lagi tuh. Dari sel darah dia menjadi gumpalan daging. Atau kita sebut dengan sel daging. Ya. Sel daging. Setelah sel daging, dia berevolusi lagi tuh. Tumbuh dia. Tumbuh, berkembang, berevolusi menjadi tulang belulang atau disebut sel tulang. Nah, riba lagi selnya, ada yang menjadi sel tulang belulang. Setelah menjadi tulang belulang, sudah ada gambaran tulang belulang, maka dia berubah lagi bentuk menjadi dibungkus, tulangnya dibungkus dengan daging lagi, yaitu daging disebut daging otot atau sel-sel otot. Itu berevolusi lagi, dia tumbuh lagi, lalu terakhir dia menjadi makhluk. Makhluk berbentuk lain tuh. Nah, kenapa saya sebut makhluk berbentuk lain, bukan manusia? Ya kan? Karena ada proses yang sama seperti ini, melakukan pertemuan sel sperma dengan sel telur, ada dua, yaitu cirinya adalah hewan dan manusia. Makanya saya tidak katakan manusia, karena hewan juga, walaupun yang di atasnya adalah laki dan perempuan, kan bisa juga betina dan jantan. Jadi yang prosesnya kurang lebih sama seperti ini, ada dua, gambaran hewan dan manusia, ya kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan dari proses penciptaan manusia itu dimulai dari saripati yang berasal dari tanah, lalu berubah menjadi sel sperma, nanti berubah lagi menjadi sel darah atau gumpalan darah, berubah lagi menjadi sel daging atau gumpalan daging, berubah menjadi sel tulang atau tulang belulang, berubah lagi menjadi sel otot, lalu menjadi satu makhluk. Berarti kalau kita hitung, satu dari sel dari saripati berubah menjadi sel, satu, terus berubah menjadi darah, dua, berubah menjadi daging, tiga, berubah menjadi tulang, empat, berubah menjadi otot, pelapis daging, pelapis tulang, 5, yang terakhir adalah menjadi satu bentuk makhluk yang utuh. Makhluk utuh, bahasanya sel yang sudah memiliki bentuk yang sempurna atau disebut dengan makhluk. Belum bisa disebut ya nih, disebut makhluk. Makhluk siapa ya? Karena ada dua, ada hewan, ada manusia. Anda yang mana nih, hewan atau manusia? Kita lihat. Ya karena kita ini termasuk jenis hewan, kita nggak bisa disebut manusia. Nanti kita harus kategorikan siapa yang dimaksud manusia dan siapa yang dimaksud dengan hewan, gitu loh. Ya, jangan mengklaim dulu kita ini adalah manusia, gitu kan? Karena menurut penggambaran sang pencipta, manusia ini punya kemiripan dengan sang penciptanya, gitu loh. Maka nanti ada hubung kaitnya dengan karakter atau perilaku, gitu loh. Perilakumu itu seperti hewan atau seperti manusia, makanya belum bisa disebut manusia, disebut makhluk. Hewan juga makhluk, tumbuhan juga makhluk, gitu. Disebut makhluk lain. Bisanya dia disebut manusia kalau dia punya karakter atau perilakunya sama seperti sang penciptanya. Seperti loh ya, bukan sama. Berarti karakternya seperti sang pencipta, baru bisa disebut manusia. Kalau dia masih karakternya hewan, ya belum bisa disebut manusia. Gitu ya? Ya karena kita juga termasuk hewan. Hewan apa sih? Hewan menyusui. Gitu.
Nah ini berarti kita bisa simpulkan ada 6 tahapan proses penciptaan manusia. Itu yang pertama, tahapan proses penciptaan manusia. Ya, proses penciptaan manusia ada 6 tahapan. Yang disimpulkan tadi terakhirnya adalah makhluk yang berbentuk lain. Nah, ada 2 kategori, yaitu hewan dan manusia. Apakah Anda hewan atau manusia? Nah, gitu kan? Tinggal kita lihat perilakumu nih atau karaktermu seperti hewan atau seperti manusia. Kalau hewan, ya pasti tidak seperti sang penciptanya. Yang mirip dengan sang penciptanya itu adalah manusia. Ini penggambarannya. Dalam proses 6 tahapan penciptaan manusia ini kan juga bisa dibagi dalam 3 proses kegelapan dalam perut ibu itu. Ada 3 proses kegelapan, fasenya ya, kegelapan dalam perut ibu itu. Dalam perut ibu itu ada proses 3 kegelapan. Yang pertama disebut dengan fase zigot. Fase zigot itu bisa digambarkan sebagai perubahan pertemuan antara sel sperma dengan sel telur menjadi sel darah. Itu disebut fase zigot, pertemuan itu. Jadi masih gumpalan darah itu disebut zigot. Nah, nanti fase kedua pengembangannya adalah fase embrio. Ya, embrio itu ya bisa dikatakan sebagai cikal bakal janin. Itu masuk kepada fase gumpalan darah, lalu sudah mulai muncul yang namanya tulang belulang gitu loh. Jadi kalau zigot itu sel sperma dengan sel telur menjadi gumpalan darah atau sel darah, sedangkan embrio itu adalah fase di mana pembentukan daging dengan tulang, ya sudah mulai membentuk, dia punya gambarnya itu, ya, kayak kecebong gitu kan. Terus lama-lama membentuk ada tulangnya. Kayak alien kalau kita lihat gambarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fase namanya fetus. Nah, fetus ini sudah pembentukan makhluk, jadi sudah mulai sempurna. Nah, gitu. Kalau kita lihat zigot itu kayak telur, ada titik yang tengah. Kalau fase embrio itu udah mulai bentuknya kayak angka 9, otaknya gede kayak alien gitu, tapi ada tulang belakangnya gitu. Nah, nanti kalau embrio sudah memiliki bentuk seperti kayak bayi yang ringkuk, nah, fetus tuh atau fase janin sudah hampir jadi makhluk baru manusia. Nah, ini yang disebut dengan proses penciptaan manusia. Jadi ada 6 tahapannya, di mana fasenya ada 3. Dalam perut ibu di proses itu ada 3, fase zigot, embrio, dan fase fetus. Tuh, itu dalam 3 tahapan, 6 tahapan sebagai langkah dasarnya, langkah rinciannya, fasenya ada 3. Zigot, embrio, dan fetus. Nah, ini yang baru bisa kita simpulkan untuk mengenal sang pencipta tadi. Maka kenalilah ciptaannya. Apa yang diciptakan? Alam dan manusia. Jadi untuk bisa mengenal sang pencipta harus kita mengenal alam dan manusia. Tapi apakah sudah cukup hanya mengenal alam dan manusia lalu kita dikatakan mengenal sang pencipta? Ternyata belum juga. Yang harus kita kenal adalah proses bagaimana sang pencipta itu menciptakan manusia dan proses menciptakan alam itu sendiri. Nah, untuk bisa mengenal sang pencipta harus kita kenali dulu proses penciptaannya. Nah, yang pertama tadi itu kita bongkar adalah penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ada 6 tahapan, di mana dalam 6 tahapan itu ada 3 fase di dalam perut ibu. Ya. Nanti juga ada 3 fase di dalam perut bumi itu. Nanti juga ada 3 fase di dalam perut komunitas atau satu agama, itu ada. Semua punya hukumnya, semua hukum ketetapan. Nah, jadi nanti untuk kelanjutannya saya akan berbicara proses penciptaan alam. Ini baru proses penciptaan manusia, baru setengah. Baru kamu mengenal sang pencipta baru setengah tuh. Baru proses penciptaan manusia. Nanti selanjutnya berikutnya saya akan jelaskan tentang proses penciptaan
alam itu sendiri, supaya kita mengenal konkret siapa itu sang pencipta. Untuk bisa mengenal sang pencipta, kita harus mengenal ciptaannya berupa alam dan manusia. Yang harus kita kenal adalah proses bagaimana sang pencipta itu menciptakan proses penciptaan manusia, dan bagaimana sang pencipta menciptakan proses penciptaan alam itu sendiri. Ya, nanti kita akan kaitkan dengan manusia. Jadi kurang lebih begitu para sahabat, sadulur di mana saja Anda berada. Nanti kita lanjutkan dengan proses penciptaan alam semesta. Kurang lebih begitu, saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya. Salam damai sejahtera untuk semuanya.